Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 16 dari Lab Simulasi Komputer, untuk memaparkan tugas besar terkait pemodelan dan simulasi proses pendaftaran mahasiswa pada Universitas X Malaysia menggunakan simulasi kejadian diskrit. Yang mana anggota dari tim kami, yaitu yang pertama Ivan Alvino RPP NPM 063 dan saya sendiri Zikri Rivaldi NPM 19053. Yang pertama, kita overview tentang simulasi antrian dengan software Arena. What is the queuing atau antrian? Menurut Hanggara dan Putra tahun 2020, antrian merupakan suatu garis tunggu dari penggunaan atau satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan atau biasa disebut dengan fasilitas layanan. Selanjutnya kita akan bertanya, apa sih software Arena itu? Menurut Birta dan Arbes tahun 2019, Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Karena Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri dari General Purpose Simulation Language. Berikut ciri-ciri dari software Arena. Yang pertama, menggambarkan aliran proses dengan menggunakan model flowchart, sehingga lebih memudahkan kita untuk memahami alur dari proses tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi data seperti variabel, pengembangan, dan penjadwalan. Yang ketiga, peramalan untuk pengembangan komponen sistem. Yang keempat, hasil analisis dapat berupa grafik dan analisis running model. Yang kelima, aktivitas dasar penetapan biaya secara terperinci. Yang keenam, penganalisaan data global dengan distribusi. Dan yang ketujuh, yaitu visualisasi dari aliran proses data. Selanjutnya, untuk manfaat menggunakan software Arena, yang pertama, memudahkan dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Yang kedua, fleksibilitas yang tinggi dalam membangun model. Yang ketiga, dapat digunakan untuk analisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi keuangan, dan lain sebagainya. Dapat juga digunakan untuk menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal hingga level tertinggi atau level akhir. Yang kelima, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis, maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order. Selanjutnya kita akan beralih kepada case study yang kami angkat dalam tugas besar ini dalam simulasi antrian menggunakan software Arena. Proses pendaftaran calon mahasiswa baru di Universitas X melalui beberapa loket. Adapun loket tersebut antara lain seperti counter check, bank dan loket Brusari, loket kantor manajemen akademik, loket pusat kesehatan universitas, loket kemahasiswaan, loket pembantu kurikuler olahraga, pusat studi ilmu budaya dan komunikasi, dan loket pendaftaran. Setelah melalui 3 di atas, para siswa kemudian harus pergi dan mendaftar ke asrama masing-masing, yang mana ada 5 asrama di Universitas X yang tersedia untuk ditempati oleh semua mahasiswa selama tahun pertama studi mereka. Dan setelah 1 tahun berakhir, mereka harus mencari tempat tinggal di luar asrama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan praktikum menggunakan software Arena agar diperoleh hasil analisis antrian pendaftaran mahasiswa pada Universitas X yang optimal dan akurat. Selanjutnya kita akan beralih ke metodologi, yaitu menggunakan software Arena. Pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, di mana data dikumpulkan secara manual menggunakan stopwatch dengan observasi langsung pada saat proses pendaftaran, serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut adalah hasil pengukurannya dari 12 aktivitas ya, dengan 10 kali pengambilan sampel, seperti saya contohkan pada aktivitas yang pertama, yaitu Create Coming Student. Yang pertama, pada pengambilan yang pertama 1, pengambilan kedua, pengambilan ketiga 3, pengambilan keempat 2, 5 1, 6 1, 7 2, 8 3, 9 2, 10 1.
Nah, dari sini nanti kita akan rata-rata dan diketahui rata-ratanya untuk proses atau aktivitas yang pertama, grid yaitu 1,8. Hal yang sama akan dilakukan pada ke-12 aktivitas lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke ACD atau Active Cycle Diagram yang merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. ACD pada studi kasus yang kami angkat adalah sebagai berikut, yaitu mulai dari grid coming student, white, checking white, bank white, bursary white, academic management office white, university health center white, matrix card white, student affairs white, concurricular white, center human communication study white, dilanjut ke kursus registration, inspection, dan dispose. Untuk yang pertama, untuk yang keempat. Selanjutnya, yang keempat adalah application of software. Menggunakan software ANA. Berikut adalah opsi simulasi yang akan secara lebih komprehensif dibahas oleh rekan saya, Ivan Alvino. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Zikri. Saya Ivan Alvino, NPM 19063 akan melanjutkan presentasinya. Jadi untuk yang selanjutnya adalah running software dari Software Arena untuk melakukan simulasi pendaftaran mahasiswa di Universitas X di Malaysia. Oke, yang pertama-tama kita buka program Arena terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita siapkan data mentah yang telah dijelaskan oleh rekan saya Zikri tadi berbentuk tabel seperti ini. Jadi di sini terdapat 12 kegiatan atau aktivitas mulai dari greeting coming student, checking, bank, bursary, academic management office, university health center, student affair, matrix card, curricular, center humanities communication studies, course registration, dan yang terakhir inspection, di mana untuk setiap kegiatannya ini dilakukan 10 kali pengukuran dalam menit dan didapatkan rata-rata di sebelah kanan sebagai berikut dan total waktunya di bawah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita siapkan notepad, kita buka notepad dan kita masukkan satu persatu aktivitas serta 10 kali pengukurannya ke dalam notepad seperti ini. Ini saya sudah memasukkannya ke dalam notepad. Nah, ini saya ambil contoh untuk pengukuran aktivitas yang checking, di mana untuk mensimulasikan kita tidak perlu mengambil atau menulis yang grid coming student karena ini nanti akan menjadi start dari simulasinya. Jadi kita mulai pada aktivitas ke-2 sampai ke-12. Nah, di sini saya sudah menuliskan pengukuran dari checking mulai dari 4, 3, 4, 4, 5, 3, 2, 5, 4, 3. Nah, selanjutnya kita save dengan nama 1 dan kita save ke dalam sebuah folder yang sama seperti ini. Saya save di folder input data. Nah, di mana untuk pembuatan notepad ini dilakukan pada semua kegiatan atau aktivitas, mulai dari aktivitas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan aktivitas ke-12. Nah, untuk aktivitas inspection dimulai dari 4, 6, 5, 3, 7, 6, 7, 8, 5, 4. Nah, setelah semua sudah berada di notepad dan diletakkan di folder yang sama seperti ini, selanjutnya kita beralih ke bagian software arenanya. Nah, di bagian software arenanya, jika tampilannya belum putih seperti ini, kita bisa klik file dan klik new. Oke, yang selanjutnya kita buat untuk alurnya atau activity cycle diagramnya ini. Nah, kita buat model simulasinya seperti demikian.
dimulai dari create coming student yang tadi itu jadi perintah create. Oke. Selanjutnya kita klik pada basic process, klik pada create dan kita tarik ke dalam lembar kerja seperti ini. Setelah create, assign, ini kita klik dulu create-nya, lalu tarik assign ke sampingnya. Setelah itu kita ke bagian advanced transfer. Nah, di sini ada station. Kita tarik station dan letakkan di samping assign. Selanjutnya kita buat proses sebanyak 4 kali, mulai checking sampai academic management office. Kita kembali lagi ke basic process dan kita tarik bagian proses ini ke sampingnya. Banyak 4. Ini mungkin bisa saya perbesar. Nah, seperti ini. Selanjutnya setelah 4 proses ini, kita ke bagian rute atau perpindahan stasiun pertama ke stasiun kedua. Rute berada di bagian advanced transfer, ini rute. Kita tarik ke bawahnya proses 4 sini. Dan kita tarik lagi station di sampingnya rute. Nah, setelah itu kita lanjutkan bagian proses lagi. Di sini ada 1 proses, kemudian ke rute lagi. Kembali ke basic proses, kita tarik proses ini. Lalu ke advanced transfer lagi, rute dan juga station. Ini selanjutnya kita input proses sebanyak 5 kali. 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali ke basic proses. Ini kita inputkan proses banyak 6 kali. Nah, sampai proses 11. Tadi kan notepad-nya ada 11 proses, berarti di dalam lembar kerja harus ada proses sebanyak 11. Selanjutnya itu kita tutup dengan assign, record, dan juga dispose. Kita ke bagian assign. Selanjutnya record, dan ditutup dengan dispose. Nah, jika semuanya ini sudah sesuai dengan studi kasus kita, yang pertama ini activity cycle diagram, kita sudah sesuai dengan ini, dengan banyak proses sama dengan pengumpulan data yang telah dilakukan, maka model simulasi ini siap untuk diisi dengan equation yang ada. Oke. Langkah pertama untuk mengisi equation yaitu kita klik 2 kali pada create. Kita mulai dari create, klik 2 kali pada create. Nah, untuk nama kita masukkan yang create coming student ini. Kita copy dari sini dan kita paste di dalam nama. Untuk entity type tetap 1, ininya random expo, value 1, unitsnya minutes. Ini entity per arrival-nya 1, max arrival-nya 1. Ini harus diganti 1. Soalnya kalau tidak 1 nanti kalau tetap infinite untuk proses simulasinya akan berjalan terus-menerus gitu, tidak ada pembatasnya. Pada dari itu kita ganti untuk max arrival-nya 1. Kita klik OK. Selanjutnya untuk assign, kita klik 2 kali dan kita add variabelnya, kita ganti entity type. Ini entity type 1 karena tadi entity type 1 yang di create-nya, lalu kita add lagi
ke entity picture dan kita ganti paper pattern. Oke. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk station 1 ini adalah tempat pertama dilakukannya pendaftaran mahasiswa. Nah, tempat pertamanya di sini adalah di Service Center. Kita klik 2 kali di sini, kita beri nama Service Center. Ininya adalah station 1. Dan untuk station tab-nya station. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses. Di sini ada 4 proses sebelum kemudian masuk ke dalam station 2. Proses 1 kita klik 2 kali. Untuk namanya kita ganti jadi checking seperti ini. Nah, selanjutnya ini tetap standar, ini delay. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita harus ganti menjadi expression. Nah, di mana kita mendapatkan expression ini? Nah, kita close dulu. Sebelumnya, biar bisa mendapatkan expression itu, kita ke bagian tools. Selanjutnya input analyzer ini kita klik, maka akan muncul atau terbuka tab baru seperti ini. Selanjutnya kita klik file, dan jangan lupa tadi disiapkan untuk folder yang berisi notepad-nya. Selanjutnya kita klik file dan kita klik new. Nah, di sini sudah muncul input 1 untuk lembar kerjanya. Kita klik file lagi, lalu data file di sini, dan klik pada use exiting. Nah, selanjutnya akan terbuka seperti ini untuk kita open di file explore-nya. Selanjutnya kita ke bagian folder yang tadi telah dibuat yang berisi notepad. Nah, saya save di input data. Selanjutnya kita klik mulai dari proses 1. Kalau proses 1 kita klik yang notepad 1. Nah, selanjutnya akan muncul grafik atau diagram seperti ini. Dan kita klik fit pada atas. Selanjutnya fit all. Maka di bawah sini terdapat expression 1.5 plus 4 dikali beta bla bla bla. Kita klik kanan dan copy. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian arena. Nah, tadi kan kita sudah melihat di bagian bawah sini terdapat expression. Kita delay tipnya diganti expression, dan expression nilai satunya ini kita pastekan hasil kopian yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk prosesnya check-in sini, nama proses maksudnya, type standard, action delay, unitsnya minutes karena kita tadi menggunakan menit ya, allocation value added. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita masukkan semua data tadi, data di notepad tadi melalui data analyzer kepada semua proses yang ada di simulasi ini. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk proses 2, 3, dan 4. Kembali ke data analyze, file, new, selanjutnya file, data file, use exiting, 2 kali pada input 2, kita fit dan fit all, kita copy, kembali ke arena, masuk ke bagian proses 2, expression kita ganti, unitnya hours, selanjutnya untuk bank, kita copy dan kita paste di bagian name. Oke. Value data setting 3, kita fit all, copy bagian ini, kita ke bagian proses 3, delay tab expression, paste di bagian sini. Selanjutnya untuk name-nya kita ganti bursary, untuk unitsnya jangan lupa kita ganti minutes. Proses 4, file new, open,
Maaf, file new data file use exiting 4 fit all new copy balik ke arena, proses 4 klik 2 kali, deletive expression, paste, minutes, dan kita ganti di academic management office. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian rute 1. Nah, rute 1 ini merupakan perpindahan dari stasiun 1 ke stasiun 2. Di mana stasiun 1 tadi adalah service center dan stasiun 2 adalah head center. Nah, dari itu rutenya kita klik 2 kali dan kita ganti to health center menuju health center itu. Unitnya kita ganti units, station type-nya station, dan station name-nya kita ganti station 2 karena kita akan beralih ke station 2. Ini biarkan 0 aja, klik OK. Nah, untuk station 2 kita ganti namanya menjadi health. Selanjutnya proses 5 sama, kita ke input analyzer, kita terus exiting 5 all di bagian yang ini. Selanjutnya kita klik 2 kali proses 5, ganti dengan expression, paste, dan kita paste namanya University Health Center di bagian nama, unitsnya minutes. Kita klik OK. Selanjutnya ke bagian rute 2 di mana peralihan dari station 2 ke station 3. Rute 2 di sini adalah validation center. Kita klik 2 kali. Kita ganti namanya to validation center. Station name-nya adalah station 3. Unitsnya kita ganti menit. Station type-nya station, rute time now. Okay. Station 3 kita ganti jadi validation 3. Station name station 3. Kalinya kita beralih kembali lagi ke bagian proses. Di bagian proses 6 sampai proses 11 kita masukkan satu-satu seperti tadi ya. Dengan bosan kawan-kawan, harus sabar. Terus exiting kita masukkan 6 fit all. Oke, kita copy bagian itu, proses 6 station menit, kita ganti namanya menjadi unit. Di sini unit dipastikan. Oke, lakukan hal yang sama seperti tadi. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman.
Oke, kita sampai ke bagian proses terakhir, yaitu proses 11 untuk inspection. Kita ke input analyzer, use sitting data, kita masukkan notepad yang kegiatan 11, kita fit all, copy bagian expression-nya, selanjutnya kita paste ke dalam proses arenanya, kita ganti expression, kita paste di bagian sini, dan namanya kita ganti menjadi inspection. Jangan lupa unitnya diganti minus. Klik OK. Selanjutnya di bagian assign kita klik 2 kali dan kita add entity picture. Kita ganti menjadi woman. Oke. Selanjutnya untuk record. Nah, di sini hal yang penting kita harus masukkan basic proses yaitu record agar simulasinya kita bisa ter-record dengan baik. Kita add counter name-nya kita ganti waktu total. Ininya tetap count, value-nya 1. Ini. Selanjutnya kita klik OK dan klik OK. Untuk dispose kita klik 2 kali. Kita ganti namanya menjadi registrant left face. Ini kalau kita klik OK. Nah, ketika semuanya sudah terisi dengan expression seperti ini, kita klik saja satu proses dan kita lihat di bawah terdapat sebuah panel yang berisikan proses-proses yang telah kita buat dan juga expression-nya serta unitnya. Di sini kita bisa mengecek apakah ada yang tertinggal untuk unitnya belum kita ganti manage, dan juga untuk expression-nya apakah ada yang ketinggalan untuk di-paste-kan. Di sini bisa terlihat semua. Ketika sudah aman semua untuk bagian prosesnya, maka kita bisa langsung untuk mensimulasikan atau running. Tapi sebelumnya kita setting dulu. Kita setting di bagian run lalu setup. Nah, di sini replication parameter kita ganti 10. Mengapa? Karena temannya seperti itu. Kita ada 10 replikasi. Time units-nya hours tetap time units-nya hour. Jadi nanti kita untuk output-nya berupa jam. Selanjutnya kita ke bagian project parameter, kita centang semua di bagian sini. Selanjutnya ke bagian report, kita ganti ke Siemens summary report. Untuk display name-nya notepad.c ini biarin aja seperti ini. Selanjutnya untuk run control dan run speed, replication parameter tetap 10. Ini biar default aja. Replication length infinity, base time hour. Nah, ketika sudah seperti ini kita klik OK. Oke, setelah sudah tersetting seperti itu, kita ke bagian run dan langsung kita go. Atau bisa juga fast forward biar cepat, kita klik fast forward. Nah, di sini kita menunggu replikasi sebanyak 10 kali. Di sini terdapat panel, bisa kita tarik ke kanan biar semakin cepat. Nah, di bawah sini terdapat keterangan bahwa telah terjadi 5 replikasinya dari 10, kita tunggu saja sampai dengan 10 replikasi terselesaikan. 7, 8, 9,
Sudah 10 replikasi, kita tunggu. Nah, maka akan muncul pop-up seperti ini, disimulasikan has run to completion. Would you like to see the result? Kita klik yes, maka langsung akan muncul notepad seperti ini yang berisikan replikasi 1 sampai dengan replikasi 10. Nah, untuk yang nanti kita buat untuk verifikasi dan validasi adalah yang di bagian atas ini ada replikasi 1 sampai dengan 10. Itu yang akan kita buat replikasi, validasi dan verifikasinya. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke bagian validasi dan verifikasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zikri. Terima kasih dari saya, sekian. Oke, terima kasih Ivan Alvino telah membantu dalam proses pemaparan lewat software Arena. Yang kelima yaitu result and discussion. Ini yang pertama kita akan membahas verifikasi seperti yang dijelaskan Ivan tadi, yaitu dengan munculnya simbol seperti ini, the simulation has run to be complete, would you like to see the result? Sehingga hasilnya nanti akan keluar. Setelah verifikasi dilakukan, kita lakukan validasi, yaitu dengan kita melihat ada 10 replikasi, ada jamnya, ada konversi nilainya menjadi X1 atau konversi ke menit. Kita dapatkan nilai rata-rata, standar deviasi, dan variasi. Di sini nilai rata-rata untuk jamnya yaitu 1,3, sedangkan untuk konversi ke menitnya menjadi 78,2, standar deviasinya 0,0670, yang sebelahnya 4,0189, sedangkan untuk varians yang pertama untuk kategori jam yaitu 0,0045 dan dalam satuan menit yaitu 16,1513. Next, dari tabel sebelumnya maka dapat kita hitung menggunakan uji ini ya, N yaitu 10 verifikasi hingga nilai N-1 adalah 9. Kita lakukan confidence interval yaitu 95% dengan alpha sama dengan 100 dikurangi 95% menjadi 5% atau 0,05. Maka nilai Z upper 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Setelah itu kita hitung nilai half-bridge yaitu dengan rumus tersebut sehingga diperoleh nilai 0,047869665. Selanjutnya kita hitung beta yang merupakan nilai dari half-bridge itu sendiri. Kita hitung nilai N aksen dengan Z upper 2 dipangkatkan dengan S dibagi dengan beta dan diperoleh hasil sama dengan 2,7 sekian dan akan kita bulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah replikasi minimal yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, berikut adalah total waktu pengukuran untuk replikasi untuk 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 70, 80, dan 76. Selanjutnya hasil output simulasi yaitu 76, sekian, 79, sekian, dan 75, sekian. Kita bandingkan antara output real dengan Arena. Di replikasi yang pertama hingga ketiga dapat kita lihat. Selanjutnya kita dapat nilai rata-rata untuk sistem real yaitu 75,333, sedangkan untuk Arena yaitu 77,1518. Untuk standar deviasinya, untuk yang sistem real 7,0711, sedangkan untuk Arena diperoleh 2,4229. Untuk variansnya, real system memperoleh skor 25,33, sedangkan untuk Arena diperoleh 4,8483. N digunakan sama 3 dan N-1 sama dengan 2. Dari tabel tersebut maka dengan nilai asumsi H0 yaitu μ1 sampai dengan μ2 sama dengan 0 dan H1 apabila μ1 sampai dengan μ2 tidak ada nilai 0. Dengan alfa 0,05 maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa nilai T N-1 dikali alfa per 2 yaitu 4,3027, maka nilai HW dapat kita hitung dan diperoleh 17,5657. Sehingga confidence intervalnya adalah sebagai berikut. Dan diketahui dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Mengapa demikian? Karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 hingga μ2 sehingga dapat dikatakan data adalah valid.
Kita lanjutkan ke conclusion. Tidak terasa, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Dari hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa aktivitas pendaftaran mahasiswa pada Universitas X Malaysia memiliki 12 aktivitas, antara lain seperti Grade Coming Student adalah 1, Checking adalah 0, Bank adalah 0, Bursary adalah 0, Academic Management Office adalah 0, University Health Center 0, Student Affair 0, Matrix Card adalah 0, Co-curricular adalah 0, Center Humanities Communication Studies adalah 0, kursus registration 0, dan inspection adalah 0. Berdasarkan dari hasil result yang didapatkan, diketahui bahwa replication edit muncul replication 1 selama 1,271 hours, replication 2 selama 1,328 hours, replication 3 selama 1,259 hours, replication 4 selama 1,273 hours, replication 5 sebanyak 1,257 hours, replication 6 selama 1,258 hours, replication 7 selama 1,262 hours, replication 8 selama 1,296 hours, replication 9 selama 1,395 hours, replication 10 selama 1,45 hours. Dari hasil perhitungan, didapatkan jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi, dengan hasil perhitungan HW sebesar 17,5657 yang masih berada di antara confidence interval, maka H0 dapat diterima, mengingat nilai 0 berada pada rentak tersebut, sehingga dapat dikatakan valid. Serta total waktu yang ada pada studi kasus tidak ada perbedaan yang signifikan pada simulasi arena yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini valid, maka dapat diterapkan di lapangan untuk proses antri secara real. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 16 mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.